Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mari seperti biasa kita bertalaqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya ditahan sebentar. Iya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijl. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
sungguh ja'akum telah datang kepadamu Musa, Nabi Musa, bil bayyinati, dengan membawa beberapa mukjizat, artinya dengan membawa kebenaran, dengan beberapa mukjizat, kal asa wal yadi wa falqil bahr. Seperti apa Nabi Musa membawa berupa kebenaran dengan mukjizatnya? Seperti kal asa, Nabi Musa mempunyai mukjizat, yaitu sebuah tongkatnya. Terus wal yadi, dan mukjizat dengan tangannya. Wa falqil bahri, dan mukjizat terbelah lautan, di mana bisa membelah lautan. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal-asa seperti tongkat, di mana tongkatnya itu dapat menjadi seekor ular yang besar ketika dihadapkan dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Dan tongkatnya juga bisa memukulkan ke sebuah batu. Ayat-ayat yang sudah lewat ya, bisa memukul sebuah batu sehingga memancarkan sumber mata air. Idrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata ayna. Pada suatu ketika kaumnya dalam keadaan dahaga, ya, di padang pasir tidak ada sumber air, maka Nabi Musa bermohon kepada Allah, lalu Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya sehingga memancarkan 12 mata air. Ini semua adalah mukjizat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diberikan mukjizat oleh Allah itu khusus. Jadi jangan sampai sekarang mengaku mendapatkan mukjizat. Jadi mukjizat adalah pangkat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Jadi khawariqul 'adat, ya. Manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi manusia yang khusus pilihan Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa dengan tangannya Nabi Musa? Nabi Musa mempunyai mukjizat, tangannya memancarkan sinar, ya. Di tangannya itu memancarkan sinar. Begitupun dengan wafal fil bahri, dan bisa membelah lautan. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang banyak orang-orang yang mengaku mempunyai tongkat sakti, ini itu dan sebagainya, ya. Tapi tidak bisa melebihi, ya, tidak bisa melebihi kehebatan sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya sekarang banyak pengakuan
ketika dibuktikan tidak terbukti, ya. Jadi hati-hati meyakini itu semua. Kalau hal ini adalah seperti para nabi, di antaranya Nabi Musa, sudah tertera di dalam ayat Al-Qur'an. Siapa yang meyakini, khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi keyakinan ini yang dibutuhkan dalam kehidupan. Apabila ada orang-orang yang ngambang dalam keadaan yang ragu keyakinannya terhadap Al-Qur'an, ini celaka. Kecelakaan yang amat sangat besar. Kita masih yakin, Bu? Pak? Alhamdulillah. Ya. Seperti terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau diukur dengan logika, dengan nalar manusia biasa, tidak akan terukur. Tetapi kita begitu meyakini. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi bingung bagaimana bercerita untuk umatku, kata Nabi, bingung cara berceritanya karena perjalanan yang begitu singkat dan membawa sebuah oleh-oleh yang sangat mulia, yakni melaksanakan sholat 5 kali. Perjalanan hanya di malam hari. Tiba-tiba sudah ada Nabi di Makkah. Bagaimana untuk menghadapi kaum Quraisy saat itu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kadang-kadang keyakinan itu goyang, maka obatnya adalah memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya habis sholat saja, tapi diupayakan memperbanyak membaca istighfar. Seperti Nabi dalam satu riwayat tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari. Riwayat lain tidak kurang dari 75 kali. Sekarang kita berapa kali? Coba. Iya, hari kemarin nih, dari semalam, ya, semalam sampai hari ini nanti berapa kali kita beristighfar? Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita selalu beristighfar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kamu jadikan al-ijla ay ilahan, ya, kamu jadikan ijla itu sebagai sesembahan. Apa ijla? Ijl itu adalah anak sapi. Jadi kalian menjadi sesembahan min ba'dihi ay min ba'di dhahabi ilal biqar. Kalian jadikan ijl itu sebagai sesembahan setelah apa? Setelah kepergian Nabi Musa ilal biqar, ya, kepada miqat. Miqat itu apa? Miqat adalah tempat munajatnya Nabi Musa yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jadi berbuat kesyirikan dengan menyembah ijl, ya, dengan menyembah anak sapi sebagai Tuhan mereka. Na'udzubillah. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang
ay bittikhadhi, yaitu dengan menjadikan ijal sebagai sesembahan. Jadi kemusyrikan ini yang harus dijaga. Ada orang yang sibuk dengan ibadahnya, tetapi musyrik jalan terus. Karena musyrik ini salah satu di antara 3 dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Kata Nabi, ada 3 dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Di antaranya asyirku billah. Orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini kadang-kadang tanpa terasa. Oleh karenanya cepat bertobat, cepat untuk membaca istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang tidak terasa kemusyrikan itu, mengagungkan sesuatu yaitu di atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Maha segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dosa terbesar ini adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Juga hati-hati, sibuk ibadah, ya, tetapi dia lupa selalu membentak kedua orang tua dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, yang menjadi orang tua kita tersinggung tanpa pernah memohon maaf bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Kira-kira setelah seseorang menjadi orang tua, dia akan terasa bagaimana ketika menghadapi putra putrinya. Dia akan terasa bagaimana ketika ia melayani putra putrinya, dan bagaimana ketika dilayani oleh putra putrinya. Jadi rupanya kezaliman yang sangat besar apabila seseorang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga mampu mendurhakai, menyakiti kedua orang tuanya. Yang ketiga, apa dosa terbesar di antara dosa-dosa besar itu? Yang ketiga adalah orang yang menyebarkan hoax, orang yang selalu bohong. Ada berita langsung di-share, padahal kalau ditanya, Mas, itu langsung ke-share itu berita sumbernya dari mana? Nggak tahu katanya. Saya dari teman saya. Ditanya temannya dari mana? Saya juga dari teman. Terus nggak ada ujungnya. Caci maki sudah biasa dia lontarkan. Naudzubillah. Padahal kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Hoax ini akan berbahaya, bukan hanya merugikan 1-2 orang, tapi bahkan menghancurkan satu kelompok, satu organisasi, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara dengan hoax itu. Karena hal ini pernah terjadi di zaman kaumnya Nabi Musa. Nabiullah Musa alaihissalam saat itu kalau mandi selalu menyendiri karena tidak patut untuk memperlihatkan auratnya. Lalu diwakilkan oleh kaum Bani Israel saat itu, kalian coba lihat, kalau Musa mandi selalu tidak
tidak berada di antara kita. Dia selalu menghilang, tidak mau bareng-bareng. Karena adat istiadatnya mereka kalau mandi selalu berbarengan di sebuah sungai yang besar dengan tanpa busana. Itu ada istiadatnya kaum Bani Israil dulu. Lalu saat itu setiap mandi bareng Nabi Musa kok tidak ada, tidak nampak di tengah-tengah kita. Ada apa ini? Lalu muncullah wah, jangan-jangan Musa ini punya penyakit kulit yang bisa menular kepada kita. Di antara mereka banyak yang ketakutan karena dimuakkan tadi. Saat itulah Allah turun tangan dengan memerintahkan sebuah batu. Wahai batu, nanti ketika Musa meletakkan pakaian di atasmu, maka engkau bawa kabur Nabi Musa. Apanya? Pakaiannya. Engkau bawa kabur pakaian Musa. Setelah Nabi Musa meletakkan bajunya, pakaiannya di atas batu, langsung batu itu kabur. Semakin dikejar, semakin cepat ia berlari batu itu. Wahai batu, kenapa engkau membawa kabur pakaianku? Karena batu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibawa kaburlah. Saat itu tidak terasa Nabi Musa langsung mengejar batu yang membawa pakaiannya dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu saat itu disaksikan oleh orang-orang Bani Israil. Luar biasa itu Musa, tubuhnya bersinar, begitu indahnya tubuhnya Musa, begitu indahnya tubuhnya Nabi Musa. Tanpa sengaja terlihat tubuhnya oleh orang-orang di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini hampir mengancam keselamatan Nabiullah Musa alaihissalam. Gara-gara apa tadi? Gara-gara Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini bukan dosa biasa, bukan dosa besar biasa, tapi dosa terbesar. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita agar menjauhi berita-berita yang sebetulnya berita yang kurang baik dan mampu untuk menutupi aib, baik aib sendiri maupun aib orang lain. Halo, kita lanjut. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna Wa id akhadna mitsaqakum, wa id akhadna, dan ingatlah
Ketika apa? Kata Allah, ketika kami mengambil janji kalian. Apa janjinya? Alal amali bima fit Taurah, yakni untuk untuk mengamalkan bima fit Taurah, dengan sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat. Wa rafa'na qad rafa'na, dan sungguh ya wa rafa'na fawqakum tur, dan sungguh kami angkat ya di atas atur itu al-jabal ya. Sungguh kami angkat di atasmu sebuah bukit, al-jabala, yakni sebuah gunung, sebuah bukit. Haina antana'tum min qabliya liyasquta alaikum, yakni ketika apa? Ketika kamu angkat, di mana menerima kitab Taurat itu, min qabliha, ketika menerima kitab Taurat itu, liyasquta alaikum, agar apa? Agar jatuh bukit itu menimpa kalian. Lalu waqulna, serta Allah berfirman, khudu ma atainakum biquwwah. Apa kata Allah? Peganglah apa yang kami berikan kepada kalian. Biquwwah bijaddin wa jaddihatin, artinya peganglah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, yakni kitab suci Taurat. Wasma'u ma tu'maruna bihi sama'a qabulin, yakni apa yang kamu diperintahkan dengannya. Sama'a qabulin, dengan pendengaran yang menerima, jangan menentang, dengan betul-betul pendengaran yang bisa menerima sesuatu yang berada di kitab suci. Akhirnya mereka menjawab. Apa kata mereka? Sami'na qaulaka ay qaulaka wa 'asayna ay amraka. Kami mendengar qaulaka, ucapan wa 'asayna, dan kami tidak mentaati amraka, perintah. Mendengar tapi tidak mentaati. Wa usyribu fi qulubihimul ijl, ya. Wa usyribu, telah apa? Wa usyribu itu telah dilesatkan fi qulubihimul ijl, di dalam hati mereka, yaitu ijl. Al-ijl, apa al-ijl? Khalaqahu qulubahum. Jadi sudah diresapkan di dalam hati mereka, yaitu ijl itu sesembahan tadi, yaitu anak sapi. Khalaqahu qulubahum kama yukhaliqus syarab, ya, yakni meresap ke apa itu? Ke dalam keciptaan
meresap kecintaan di dalam hati mereka, ya, yaitu Injil. Kama yukhaditu syarabu, sebagaimana ya mencampuri minuman bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Jadi kecintaan terhadap Injil itu, terhadap sesembahan itu sudah meresap di dalam hati mereka, sehingga tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Qul bi'sama ya'mukum bihi imanukum. Katakanlah, qul ailahu, katakanlah kepada mereka, bi'sama ay syai'an. Ya. Katakanlah kepada mereka, amat jahat perbuatan sesuatu yang merukum bihi imanukum, yang diperintahkan kepadamu, ya, yang diperintahkan kepadamu dengan Taurat, ayat Taurat, min ibadatil Injil, daripada ibadah kepada Injil. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ay biha kama sa'amtul ma'na lastum bimu'minina li'anna al-imana la ya'muru bi'ibadatil Injil. Yani maksudnya sebagaimana kama sa'amtul makna, sebagaimana dugaanmu, ya, dugaanmu maknanya, ya, maknanya kamu tidak lastum bimu'minin, tidaklah beriman, tidaklah kamu beriman, li'annal imana, karena sesungguhnya iman la ya'muru bi'ibadatil Injil, yaitu tidak memerintahkan dengan ibadah kepada Injil. Itu sesungguhnya iman. Sesungguhnya iman itu artinya tidak memerintahkan ibadah kepada Injil, yakni anak sapi. Hanya memerintahkan iman itu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu aba'uhum, dan maknanya wal muradu aba'uhum, dan maksudnya adalah bapak moyang mereka. Dongengan-dongengan yang menyesatkan, tidak bersyukur, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fakadzalika antum lastum bimu'minina bit-Taurat. Maka demikian pula, ya, maka demikian pula tidaklah kamu beriman bit-Taurat, dengan kitab Taurat. Wa qad kadzabtum, dan sungguh kamu mendustakan Muhammadan, ya, Muhammadan kepada Nabi Muhammad. Wal imanu biha la ya'muru bitakdzibihi, sedangkan iman kepada Taurat tidak diperintahkan tidak diperintahkan untuk mendustakan Nabi. Jadi di dalam kitab Taurat itu tidak ada perintah untuk mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perintah untuk mendustakan para nabi. Justru untuk mengimani, sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai Nabi terakhir. Hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana? Jadi hati-hati tentang keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi terakhir dan penutup dari para nabi, karena akan muncul ya pengakuan yang menjadi sebagai nabi sekian. Tapi karena kita sudah memiliki fondasi keimanan yang sangat kuat, maka kita tidak akan tergoyahkan. Ya, tidak akan goyah keyakinan kita. Sekalipun kehebatan seperti apapun, tetap nabi terakhir adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita beruntung peringatan Isra wal Mi'raj setiap setahun sekali. Karena untuk apa? Untuk menjadi sebuah pelajaran dan menambah keimanan, keyakinan kita kepada sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran, dan dapat mengetahui kisah-kisah para nabi dan rasul. Ini dianjurkan untuk mempelajari, walaupun tidak full ya, kita mempelajari sirah nabawiyah, sejarah para nabi dan rasul, untuk menumbuhkan hati kita, untuk menanamkan kesabaran. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Apa kata Allah dalam ayatnya? Wa qul lan naqussu 'alaika, dan setiap kisah-kisah Nabi dan Rasul kami ceritakan, kami kisahkan kepada engkau. Kafnya hitobnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa qul lan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap kisah-kisah para nabi kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, agar supaya nuthabbitu bihi fu'adak, agar supaya menguatkan hati Rasulullah SAW, mengukuhkan hati. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan kami datangkan kepada engkau dari kisah-kisah itu berupa kebenaran. Wa mau'izah, dan nasihat di dalamnya. Wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin, khusus bagi orang-orang yang beriman. Tidak akan bertambah keimanan kita ketika seseorang diuji dengan kekayaan. Kalau mempelajari kisah Nabi Sulaiman, berapa banyak kekayaan Nabi Sulaiman, diuji dengan tahta, betapa tingginya derajat tahta Nabi Sulaiman, tapi tetap tidak pernah sombong kepada siapapun, dan selalu tawadhu, dan selalu rendah hati. Siapakah diriku? Tidak bernilai apa-apa apabila dibandingkan dengan Sang Maha Pencipta. Begitupun diuji dengan yang lainnya, dengan kealiman, dengan kepintaran. Bagaimana alimnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Diuji dengan berbagai macam musibah, diuji dengan penyakit, ya. Kadang-kadang penyakitnya tidak sembuh-sembuh,
Bagaimana dengan seorang nabi, siapa yang diuji dengan penyakit? Nabi Ayub alaihissalam, sampai habis ya, sampai habis anggota tubuhnya ya. Tapi bagaimana Nabi Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai pelajar akan mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Diuji dengan kesusahan yang lainnya. Semoga kita dapat mempelajari dengan sederet kisah-kisah dari kisahnya para nabi dan rasul. Dan ketika kebaikan itu selalu datang di hadapan kita, semoga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat zalim dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bersujud, semakin banyak memohon ampun kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Wa'afa minkum, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.